selamat datang kembali. Hari ini kita bakal nyelam lebih dalam nih ke salah satu buku keren, Sapiens, karya Yuval Noah Harari. Lebih tepatnya bab 4, judulnya lumayan bikin penasaran, Banjir. Sumber kita ya dari kutipan bab itu. Yuk, kita mau lihat gimana sih spesies kita, Homo sapiens, itu pertama kalinya keluar kandang ya kan? Keluar dari Afroasia. Dan ini bukan sekedar pindahan biasa loh. Ini langkah pertama kita yang dampaknya gede banget buat planet ini. Sampai sekarang masih kerasa. Yuk kita bongkar. Betul sekali. Fokus kita kali ini emang soal gelombang kolonisasi pertama Sapiens. Gimana ceritanya mereka bisa nyebrang lautan, padahal dulu itu kayak tembok raksasa kan? Dan yang lebih penting lagi, apa akibatnya buat ekologi? Konsekuensinya apa gitu? Ini cerita soal ya keberanian, inovasi, tapi ada sisi gelapnya juga, kehancuran. Oke, coba kita lihat kondisi awalnya gimana. Dulu, nih sebelum ada yang namanya revolusi kognitif, semua jenis manusia, ya termasuk kita versi awal, itu hidupnya ya di situ-situ aja, di daratan Afroasia. Emang sih, katanya ada bukti mereka nyampe pulau dekat kayak Flores gitu ya, sekitar 850.000 tahun lalu. Betul, Flores itu contohnya. Tapi ya itu, nyebrang laut lepas, wah belum bisa kayaknya. Jadi tempat kayak Australia, Amerika, Madagaskar, itu bener-bener dunia lain buat mereka. Jauh banget. Nah, dan isolasi ini penting banget loh. Coba bayangin deh, ekosistem di Australia atau Amerika itu bisa berkembang sendiri jutaan tahun. Nggak ada gangguan dari luar. Terutama dari mamalia plasenta yang banyak di Afroasia kan. Makanya hewan sama tumbuhan di sana jadi unik banget. Beda gitu. Jadi bumi itu kayak punya beberapa lab evolusi yang jalan sendiri-sendiri, tapi kepisah. Nah, terus datanglah Homo sapiens modern, kita nih. Setelah revolusi kognitif, kita jadi game changer. Revolusi kognitif ini, sekedar ngingetin ya, itu masa penting banget sekitar 70.000 tahun lalu. Cara kita mikir, bahasa, organisasi sosial itu berubah drastis. Iya, kemampuan kognitifnya lompat jauh. Jadinya kita nggak cuma pintar bikin api atau berburu, tapi bisa bikin perahu, bisa navigasi, bisa sampai ke tempat yang dulu nggak kebayang. Batas lautan itu akhirnya ketembus juga. Dan nembus batas ini bukan cuma catatan kecil sejarah loh. Ini justru awal dari akhirnya isolasi biologis yang udah jutaan tahun itu. Dampaknya gede banget. Makanya Harari pakai istilah banjir. Spesies kita kayak air bah, membanjiri daratan-daratan baru. Buku ini bahkan bilang ini salah satu bencana ekologis paling cepat dan paling besar dalam sejarah dunia hewan. Dan yang paling kena, mamalia darat gede berbulu itu. Angkanya emang bikin agak ngeri sih kalau dilihat. Sumber kita nyebutin, pas revolusi kognitif mulai, di bumi ini ada sekitar 200-an genera mamalia darat gede. Gede itu maksudnya di atas 50 kilo lah ya. Nah, coba tebak, pas revolusi pertanian mulai, sekitar 12.000 tahun lalu, sisanya tinggal berapa? Tinggal separuhnya ya? Sekitar 100-an? Iya, benar. Tinggal 100-an genera, separuhnya hilang gitu aja. Betul. Separuh loh. Dari semua kelompok mamalia besar itu punah dalam waktu yang, ya kalau skala geologis itu cepet banget. Dan ini bukan cuma di satu tempat. Polanya sama terus. Sapiens datang ke Australia, megafauna uniknya lenyap. Kayak kanguru raksasa gitu ya? Iya, semacam itu. Terus Sapiens nyebrang ke Amerika, mamut, mastodon, kungkang raksasa, pada hilang juga. Bahkan pas kita nyebar di Afroasia aja, kita ikut andil bikin spesies manusia lain punah, kayak Neanderthal, Denisovan. Iya juga. Pulau kecil kayak Kuba aja nggak luput pas manusia akhirnya sampai sana. Megafaunanya juga kena. Tapi kan sering ada argumen lain, katanya perubahan iklim juga punya andil, kan zaman es selesai, suhu naik, pasti ada efeknya dong. Nah, itu dia perdebatannya. Perubahan iklim jelas ada perannya, nggak bisa dipungkiri. Tapi sumber ini yang mengacu ke analisisnya Harari, itu menekankan kalau pola kepunahannya itu kok pas banget sama waktu dan lokasi datangnya manusia. Klop banget gitu. Terutama di Amerika itu ya? Iya, terutama di Amerika. Banyak spesies di sana kan udah tahan banting, udah lewatin beberapa zaman es sebelumnya. Tapi begitu Sapiens muncul, kok tiba-tiba pada punah? Harari cukup keras di sini. Dia bilang, kalau lihat buktinya, susah banget buat nyangkal. Dia nulis kayak, ya kitalah pelakunya. Ini kayak cerminan awal kekuatan kita buat ngubah lingkungan secara masif. Bentuk ulang planet ini sesuai keimauan kita, atau mungkin ya akibat sampingan dari keberadaan kita aja. Iya,
Ini awal dari berakhirnya dunia-dunia biologis yang tadinya kepisah itu. Semua jadi satu di bawah pengaruh sapiens. Sekaligus jadi awal pola ekspansi dan dampak ekologis yang ya terus berlanjut sampai sekarang dalam sejarah kita. Oke deh, jadi kalau kita coba rangkum ya penelusuran kita di bab 4 Sapiens ini, intinya gelombang pertama kolonisasi Homo sapiens keluar Afroasia itu titik balik banget. Ini awal mula dominasi global kita. Tapi di saat yang sama, ini juga babak pertama sejarah panjang kita dalam mengubah dan ya seringnya merusak ekosistem planet ini. Gitu kan ya? Tepat. Dan ini ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Ingat ya, ini baru gelombang pertama. Yang ngelakuin itu para pemburu pengumpul. Teknologinya, ya kalau dibandingin sama era industri atau era digital sekarang, ya sederhana banget lah. Nah pertanyaannya, dari sini, apa yang bisa kita simpulkan soal hubungan mendasar antara sifat ekspansif sapiens itu sendiri dengan dampaknya ke kehidupan lain di bumi? Apakah emang udah tertanam gitu dalam diri kita sebagai spesies? Sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut nih.